Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait dengan P3K. Nah, di video kali ini, admin akan bagikan terkait dengan aksi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan non-ASN. Jadi, meskipun kita seringkali mendapatkan informasi bahwa akan dimulainya aksi ini pada tanggal 3 Februari, teman-teman ya. Nah, ternyata di akhir bulan Januari sudah ada yang melakukan aksi tersebut. Nah, selanjutnya BKN dan Pan-RB melakukan pertemuan terkait penataan non-ASN termasuk non-database. Ya, termasuk non-database di mana nanti akan lahir suatu aturan final ya, aturan final. Di sini teman-teman bisa lihat ini 31 Januari 2025. Menpan RB dan Kepala BKN bahas pengangkatan P3K 2024 honorer non-database bisa lega. Oke? Jadi ada honorer non-database dan ada honorer database yang seperti R2 dan R3. Intinya disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jikapun ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan terkait dengan penyelesaian honorer. Nah, di sini kebetulan adalah suatu aksi ya, aksi damai yang digelar oleh guru honorer R2 dan R3. Nah, apakah semuanya memang guru atau sebenarnya ada campuran dari teknis, nakes yang ikut tapi hanya guru saja yang disebut atau seperti apa? Yang jelas dalam artikel ini yang dimuat dari media JPNN itu adalah guru honorer R2 dan R3 yang mana kebetulan di sini adalah honorer R2 R3 dari Pemprov Banten. Nah, teman-teman ya. Tapi meskipun Banten, pastinya ini mewakili juga permintaan atau harapan daripada rekan-rekan. Nah, jadi yang direncanakan tanggal 3 Februari ternyata sudah ada teman-teman ya yang melakukan aksi. Yang pastinya itu adalah menyelesaikan formasi P3K. Maksudnya mereka bisa lolos menjadi ASN P3K. Aksi damai P3K penuh waktu harga mati. Nah, ternyata ini ya. Nah, sudah disebutkan harga mati. Oke, kita lihat. Ratusan guru honorer R2, R3 menuntut pemerintah Provinsi Banten menyelesaikan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk 932 guru yang telah terdata di BKN. Jadi ini adalah non-ASN database, teman-teman ya. Nah, tuntutan itu disampaikan masa guru honorer R2 R3 yang melakukan aksi damai pada hari Jumat tanggal 31 Januari. Nah, ini sudah ada teman-teman yang melakukan aksi. Nah, koordinator massa aksi guru honorer R2 R3 yaitu Dadang Hidayat di kawasan KP3B ya, Serang 31 Januari mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk eksekusi dan konfirmasi dari sejumlah audiensi yang telah dilakukan secara berjenjang. Ini bentuk katanya eksekusi dan konfirmasi dari sejumlah audiensi yang mereka lakukan secara berjenjang. Nah, ketika melihat itu, kami menuntut 1029 formasi tersisa ini bisa menyelesaikan formasi guru yang belum mendapatkan formasi. Ini teman-teman ya, jadi ada formasi yang tersisa dari tahap 1. Ini ada 1024. Jadi mereka minta itu diselesaikan buat mereka. Nah, artinya ketika pihak Pemprov serius menyelesaikan masalah tersebut, hal ini tidak ada yang sulit. Nah, kebetulan di sini kalau guru ini jumlahnya ada 932, sedangkan sisa formasi di sini ada 1024. Meskipun kita tidak ketahui sisa formasi ini apakah semuanya guru atau ada teknis dan nakes juga. Nah, ya, karena ada sampai di sini belum disebutkan ya. Nah, menurut mereka tuntutan tersebut sesuai dengan aturan BKN dan Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang mengembalikan penataan P3K kepada pemerintah daerah masing-masing. Nah, Dadang dalam aksi tersebut menyampaikan kekhawatiran apabila 1024 formasi ini akan diisi oleh pendaftar P3K tahap 2. Jadi sebelum seleksi P3K tahap 2 itu dimulai, nah mereka sudah melakukan aksi damai seperti ini. Ini adalah respon bahwa mereka harus jadi prioritas. Nah, begitu ya.
Nah, yang mana kategorinya itu baru 2 tahun mengajar ya, yang maksudnya yang tahap 2 ini. Nah, ketika kami melihat data pendaftar tahap 2 ini sudah sejumlah 6.000 orang. Ini mungkin kekhawatiran dan juga tidak ada kepastian dari pejabat BKD atau Badan Kepegawaian Daerah. Nah, kenapa mereka khawatir? Karena jumlah yang mendaftar ada 6.000, formasi ada 1.024 tersisa, sedangkan dari tahap 1 atau R2, R3 tadi ada 900-an. Nah, teman-teman ya. Lanjut. Di sini BKD tidak ada kepastian dan juga pejabat gubernur terkait 1024 atau tahap kedua ini. Akankah mengisi sisa formasi atau diberikan formasi tambahan? Ini tidak ada kejelasan. Nah, selain itu, mereka juga menolak status P3K paruh waktu. Nah, ini rata-rata juga yang sudah menyampaikan menyampaikan komentar di kolom komentar channel ini di video sebelumnya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, mereka menolak P3K paruh waktu. Mereka mendesak untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Intinya P3K full time harga mati. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke, aksi damai tersebut kemudian diterima oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yaitu Pak Lukman. Nah, menurut Lukman, di sini saat ini menyelesaikan formasi guru honorer R2 R3 untuk P3K sedang diproses sebagai usulan di BKN. Jadi coba perhatikan, ini dari Banten. Mereka katanya saat ini menyelesaikan formasi guru honorer R2 R3 untuk P3K. Maksudnya P3K full time. Sedang diproses sebagai usulan di BKN dan dilaksanakan bertahap. Jadi mereka itu akan dilaksanakan bertahap ya, dilaksanakan bertahap. Terus di sini dikatakan akan tetapi kalau lihat ini kita sedang mengusulkan. BKD sedang mengusulkan, Dinas Pendidikan dan juga BKD sedang mengusulkan agar mereka semua diangkat jadi penuh waktu sesuai dengan kuota yang ada. Nanti kembalikan lagi kepada ketentuan. Ini teman-teman ya, jadi ini adalah hasil pertemuannya. Mereka akan semuanya diangkat, tapi di sini dilaksanakan bertahap katanya. Nah, lanjut teman-teman ya. Nah, terkait dengan ini kan tadi yang non database teman-teman ya, yang R2 R3 yang sudah melakukan aksi. Nah, lanjut terkait dengan non database. Nah, terkait non database di video sebelumnya ini terkait dengan ada instansi atau daerah yang sepertinya sudah meraba-raba ke PHK atau outsourcing. Nah, di sini ada yang tidak setuju, yang mana non-ASN, yang non-database, yang bekerja terus-menerus sudah lebih dari 2 tahun, bekerja di instansi vertikal, dan terlanjur ikut tes CPNS tapi tidak lulus, bagaimana solusinya? Nah, ada juga, kami sudah lama mengabdi selama 8 tahun dan juga ada yang 10 tahun mengabdi tidak terdata di BKN, sedangkan yang baru mengabdi sudah terdata. Pemerintah tidak ada keadilan. Nah, ini. Terus ada juga sih yang menerima teman-teman ya. Nah, seperti di sini, mending jadi outsourcing daripada di PHK deh. Kalau kayak gini, intinya seperti itu. Ada yang pro kontra terkait hal ini ya untuk yang non database. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat terkait dengan pembahasan pengangkatan P3K 2024 ya. Maksudnya tahun anggaran 2024 non database. BKN yaitu Prof Sudan, kepala BKN yaitu Prof Sudan dan juga Ibu Rini teman-teman ya dari Mempan membahas pengangkatan P3K 2024 dari honorer. Nah, pembahasan penyelesaian penataan tenaga non-ASN dan kelanjutan rangkaian seleksi P3K 2024 tahap 2 itu bukan sebatas pada honor database BKN, bukan sekedar dan itu maksudnya juga termasuk non-database ya. Jadi database dan non-database. Tetapi juga non-database. Lanjutan tahap seleksi P3K 2024 tahap 2 akan diselenggarakan pada April. Jadi teman-teman tahap 2 diseleksi kompetensinya itu di bulan April. Dan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada bulan Juli. Ini disampaikan oleh Prof Sudan dalam pertemuan dengan Menteri Rini pada hari Jumat. Ini ya, pertemuan tertutup. Saat ini pemerintah masih fokus dalam penataan honorer database BKN, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya alternatif lain terhadap tenaga non
ASN di luar pangkalan database yang bekerja paling singkat 2 tahun berturut-turut. Jadi jelas sekali yang disampaikan oleh Prof. Sudan teman-teman ya, bahwa tidak menutup kemungkinan akan adanya alternatif lain terhadap tenaga non-ASN di luar pangkalan database yang sudah bekerja paling sedikit 2 tahun berturut-turut dan pastinya mereka aktif. Nah, dalam pertemuan tersebut, Sudan mengungkapkan adanya pembahasan oleh BKN serta Menpan terkait skema penyelesaian tenaga non-ASN serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaannya. Nah, kalau keberlanjutan pekerjaannya berarti mereka tidak akan kena PHK, teman-teman ya. Nah, semua keputusan serta regulasi penataan tenaga non-ASN sedang disiapkan. Nah, ini sedang disiapkan pemerintah. Jadi siap-siap saja menunggu mungkin Cap Mempan yang baru lagi ya, karena yang terakhir kan Cap Mempan 16, teman-teman ya. Tentang per waktu, jadi sepertinya akan lahir lagi atau muncul lagi regulasi baru terkait tenaga non-ASN. Nah, dia berharap agar hal ini segera rampung beriringan dengan penyelesaian seleksi P3K tahun 2024 di tahap 2. Jadi buat teman-teman semua yang non-database, jangan berkecil hati dulu. Mudah-mudahan secepatnya regulasinya diterbitkan. Dan buat teman-teman yang R2 R3, semoga secepatnya mendapat kepastian juga. Sebagaimana yang telah disampaikan pada saat pertemuan ya, atau aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di salah satu daerah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau yang R2 R3 ini ketika mereka melakukan aksi, mereka di sini mendapatkan informasi dari pemerintah setempat. Di sini katanya nanti akan dikembalikan lagi kepada ketentuan tertentu. Jadi silahkan ditunggu informasi selanjutnya. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.